aku yang baca. Kayaknya Kak Eci dia bacain Kak Eci. Saya baca sendiri ini. Iya, kamu masa disuruh baca sih Kak Eci. Mau dibacain, oke. Jadi dokter, Ya. ini dokter Yeni SPKFR, ini spesialis apa dokter? Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kedokteran Ya. fisik dan rehabilitasi, lahir di Bogor tanggal 2 September. Oh, sekali lagi ulang tahun dokter. Iya, besok. Selamat ulang tahun duluan deh dok. Nggak boleh pamali. Kan daripada nggak ketemu dok. Oh, ternyata jadi kayak tetangga saya. Iya. Siti. Oke. Kemudian alamat praktek Rumah Sakit Bina Husada Cibinong. Kemudian sebelumnya di Rumah Sakit Mulia Pajajaran Bogor dan sebelumnya lagi di Rumah Sakit Anissa, atau ini semuanya satuan dokter? Sekarang pada saat ini saya masih ada di tempat itu semua tiga-tiganya. Gitu. Oh, jadi kalau yang mau cari dokter bisa Masih ada di ke sana. tersebut ya. Iya. Oke, berarti kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, Ini kan ya. untuk pendidikan. Iya. Oke, dari Bogor juga ya SMA-nya dokter. Kemudian langsung ke materinya saja ya dokter. Boleh, Kita silakan. kerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dr. Yeni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Pada sore ini saya berterima kasih untuk Rumah Sakit Bina Husada dan Manulife, juga dengan PT SGS ya, yang sudah memfasilitasi supaya boleh berbagi tentang ergonomi kerja. Nah, sebetulnya saya tidak kurang ini juga ya. Saya baru mendapatkan judul yang tadi itu tentang work from home itu tadi pagi. Padahal saya sudah menyiapkan PowerPoint saja. PowerPoint saya itu seminggu yang lalu bahkan sebelumnya. Jadi saya nanya maunya ini sebetulnya tentang apa. Tetapi tentang ergonomi aja dok katanya. Oh ya udah oke. Saya bagikan tentang ergonomi secara keseluruhan ya. Ini jadi secara umum. Tetapi tentang work from home pun ada. Jadi misalnya jadi aplikasinya itu ada. Oke, saya mau itu aja ya, langsung aja ya. Apa sih itu ergonomi? Ergonomi itu adalah ilmu multidisiplin yang menerapkan prinsip-prinsip yang berdasarkan kapasitas fisik dan psikologi dari pekerja terhadap desain atau modifikasi pekerjaan. Juga berpengaruh juga terhadap peralatan, produk-produk dan juga tempat produksinya, misalnya tempat pekerjaannya. Tujuan dari ergonomi adalah menurunkan resiko cedera, menurunkan resiko penyakit. Juga berikutnya, ergonomi itu bisa mengurangi ketidaknyamanan dari pekerja. Jadi lebih nyaman dalam pekerjaan, terus juga bisa meningkatkan kinerja dari pegawai atau pekerja kita. Yang keempat, bisa juga meningkatkan kualitas hidup dari pegawai. Demikian, boleh next slide? Oke. Slide-nya ini ada tentang manusia, pekerjaan dan lain-lain. Manusia dan pekerjaan itu beraktivitas di suatu tempat. Nah, tempatnya berarti kan tempat pekerjaan ya, dimanapun tempat kerja kita, misalnya di pabrik, atau di pasar, atau di kendaraan, misalnya, atau di di rumah sekalipun, karena pada saat pandemi seperti ini, memang lebih banyak
pekerja atau pegawai yang dipaksa, dan ada juga yang tidak terpaksa sebetulnya ya, untuk work from home. Jadi kerja tapi di rumah. Tapi enak juga itu. Saya juga pengen seperti itu. Tapi susah ya kalau dokter harus WFH terus, nggak mungkin ya. Oke. Nah, ini manusia dan pekerjaan ada di tempat pekerjaan dan membutuhkan apa aja. Ternyata di situ ada furniturnya ya. Jadi ada mungkin ada meja, kursi, kemudian juga ada alat-alat lain. Tools ini mungkin alat-alat untuk produksinya, begitu ya. Nah, kemudian apalagi yang ada di tempat pekerjaan, yaitu lingkungannya. Lingkungan pekerjaan itu seperti apa ya. Nah, semua ini manusia dan pekerjaan dan berada di tempat kerja itu juga membutuhkan postur tubuh. Postur tubuh yang bagaimana supaya manusia ini bisa bekerja dengan baik dan bisa memberikan hasil output yang seoptimal mungkin, semaksimal mungkin ya. Jadi dengan biaya yang sedikit, dengan modal yang sedikit, setidaknya bisa menghasilkan yang besar. Nah, kemudian juga berpengaruh terhadap aktivitas kerja dari pekerja kita atau pegawai. Nah, aktivitas kerja ini di antaranya juga dipengaruhi oleh tempat kerja tadi. Jadi dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi juga dengan apa yang dikerjakan ya, apa alat-alatnya, sehingga menghasilkan kemudian hasil kerja. Hasil kerjanya jadinya maksimal atau enggak gitu. Diharapkan dengan hasil kerja yang optimal maka akan meningkatkan juga kesejahteraan dari pegawai-pegawai kita. Oke, next slide. Nah, ergonomi dan produktivitas ya. Tadi saya sudah sedikit menyinggung di gambar bahwa ergonomi itu ilmu yang dalam penerapannya itu berusaha untuk menciptakan kenyamanan serta menyelaraskan pekerjaan dan lingkungan kerja terhadap tenaga kerja dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan meningkatkan produktivitas ya. Produktivitas dari pekerja kita dan seefisien mungkin melalui pemanfaatan faktor manusia yang seoptimalnya ya. Jadi yang seperti tadi, dengan modal yang sedikit kita bisa menghasilkan yang semaksimal mungkin. Next slide. Ya. Kerja fisik. Kerja fisik ini ada 3 hal. Ada kerja statik, ada kerja dinamik, dan ada yang disebutnya biomekanik. Kerja statik itu apa sih? Kerja statik itu kerja dari otot yang bersifat isometrik. Jadi isometrik itu tegangan ototnya itu bertambah, tapi ukuran panjang ototnya tidak berubah. Jadi ototnya diem, kelihatannya diem, tetapi dia bekerja. Jadi tegangan ototnya yang bertambah, tapi ukurannya segitu aja. Nah, itu namanya kerja otot isometrik atau statik kerjanya. Nah, kerja yang dynamic itu kerja otot yang bersifat isotonik. Nah, isotonik itu terjadi perubahan panjang otot, tetapi tegangan ototnya tetap, sehingga terjadi perpindahan tubuh atau bagian tertentu dari tubuh. Kebanyakan dari kita mungkin melihat kalau misalnya kerja yang dynamic itu adalah kerja yang sesungguhnya. Jadi seperti misalnya orang nyapu nih misalnya ya. Kalau orang nyapu kan berarti dia tidak diem. Jadi dynamic ya. Misalnya dia pegang sapu dengan tangannya dan gagang ya. Kalau gagang kan berarti tangannya satu di atas, satu di bawah. Nah, terus kemudian menyapu gitu ya. Nah, itu kan kelihatan dinamiknya. Jadi apa? Dinamik itu adalah kerja yang bersifat apa? Ada perubahan panjang otot dan terjadi perpindahan tubuhnya atau bagian tertentu dari tubuh kita. Itu dinamik. Tapi kalau yang statik kelihatannya nggak kerja, tapi dia kerja di diem gitu ya. Nah, biomekanik itu apa? Gerakan otot dan tulang
yang diharapkan dengan tenaga yang kecil itu memberikan hasil yang besar tadi. Jadi ada posisi-posisi tertentu dari tubuh kita yang bisa melakukan pekerjaan dengan seminimal mungkin mengeluarkan tenaga tetapi hasilnya besar. Nah, seperti itu namanya biomekanik. Oke, next slide. Sikap tubuh dalam bekerja. Sikap tubuh itu ada banyak ya. Waktu kita kerja itu bisa duduk, bisa berdiri ya, bisa juga move tadi. Nah, waktu kita duduk, apa yang kita rasakan? Saat ini mungkin semua pada merasakan ya lagi duduk ya. Duduk itu gimana? Berarti ada pembebanan di kaki kita, ya kan? Kita perhatiin nih sekarang, semua pasti beban kita semua ada di kaki. Pemakaian energi dan keperluan untuk sirkulasi darah itu bisa sedikit lebih sedikit ya, jadi nggak terlalu banyak dipakai. Tapi jika duduknya terlalu lama itu bisa menyebabkan otot perut melemah, juga otot-otot tulang belakang kita itu akan melemah juga. Makanya kenapa tadi bisa melengkung ya. Makanya bisa cepat lelah. Jadi kalau misalnya overstretch, ototnya terlalu banyak diem juga susah, salah. Terlalu banyak bergerak juga salah. Jadi harus yang seoptimal mungkin ya pada saat kita duduk. Oke. Juga diperhatikan supaya tidak melengkung. Jadi misalnya kalau kita duduk nanti harus tegak. Nah, seperti itu ya. Oke. Next slide. Waktu kita berdiri, nah ada banyak sekali orang yang kerja itu dengan posisinya berdiri. Nah, dengan posisi yang berdiri itu merupakan sikap yang siaga ya, sehingga aktivitas fisiknya itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi move-nya itu lebih cepat. Kalau kita duduk itu justru lebih agak lama ya bergeraknya, jadi kurang dynamic. Nah, ini kalau yang posisi kita kerja berdiri itu lebih lebih movable ya, lebih kuat dan lebih teliti. Coba bandingkan ya, misal waktu dulu tuh orang kasir di supermarket itu duduk ya. Coba perhatiin zaman dulu ya, mungkin kira-kira 10 atau 15 tahun lalu itu mereka kasir tuh duduk, misalnya hitung gini-gini gitu, oh barangnya ini, terus mereka masukin ya rupiahnya berapa. Nah, tapi sekarang ini dalam 5 tahun ke belakang itu lebih banyak mereka berdiri. Bahkan kalau misalnya yang di luar negeri sudah dari dulu berdiri ya. Karena apa? Memperhatikan dengan posisi ergonomiknya ini. Karena apa? Lebih cepat, lebih kuat dan lebih teliti. Jadi move-nya dari kasir itu lebih cepat ya. Nah, terus tapi ada ininya juga. Kalau misalnya mengubah posisi dari duduk ke berdiri dan masih menggunakan alat kerja yang sama, itu akan sangat melelahkan ya. Jadi sit to stand itu sangat membuat kita lebih cepat lelah, cepat capek. Apalagi kalau misalnya kita kerjanya dalam periode yang lama. Jadi memang harus diperhatikan juga mana posisi yang paling baik, yang paling optimal untuk pekerjaan itu. Apakah berdiri, apakah duduk, ya. Oke, next slide. Nah, ini ada tentang berdiri dan yang duduk tadi ya. Jadi ada perbedaannya. Kalau yang berdiri kan ini ya. Nah, ini juga harus dilihat ini posisi, misalnya kalau laptopnya atau komputernya ya, itu harus disesuaikan juga dengan matanya ya, terutama untuk monitor ya, monitor yang ini. Kemudian disesuaikan dengan mata, eye levelnya sama. Kemudian nah, lengan, shoulder dan elbow. Shoulder dan elbow itu apa? Bahu dan siku, tangan. Nah, itu harus dalam keadaan tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, ini
laptopnya atau mouse-nya. Nah, supaya apa? Posisi seperti ini yang tidak membuat dia cepat lelah. Kalau misalnya tangannya ini ngegantung ya, misalnya gini nih. Nah, kalau tangannya ngegantung ini berarti dia akan lebih cepat lelah. Apalagi tangannya kalau misalnya lebih naik nih, misalnya tangan yang ini nih, sikunya lebih naik seperti ini, itu lebih cepat lagi ininya terjadi trapping di pergelangan tangannya. Kemudian diperhatikan juga dengan tinggi badannya dari pekerja kita, disesuaikan ya semuanya. Jadi kalau misalnya nanti Pak Joni ya Pak ya, ini disesuaikan mungkin dengan tinggi pekerjanya dengan toolsnya. Nah itu supaya tidak membuat tulang belakangnya jadi bongkok atau lebih cepat lelah. Nah ini posisi duduk. Kalau posisi duduk sama seperti di posisi berdiri juga diperhatikan adalah apa? Tulang belakang kita. Nah ini tulang belakang, duduklah dengan posisi yang baik. Ini ada sandarannya. Jadi sandaran ini dipakai nih. Jadi bukan harus ke depan dulu, tapi sesuaikan dengan tulang belakang kita. Jadi ininya ya, sandarannya. Kemudian sama seperti tadi, sikunya tangan kita itu juga 90 derajat ya, dengan mouse misalnya. Mata juga sama, eye level disesuaikan dengan screen dari komputernya. Nah, kemudian ada lagi dengan kaki sama sandaran ininya loh, lumbosakral kita atau bokong kita itu juga diperhatikan, dan kaki ini lututnya. Nah, lututnya juga. Kenapa harus begini posisinya? Nggak ngegantung. Kalau lututnya ngegantung itu juga capek. Bisa dilihat di sini ya. Nah, pertama apa? Kita kakinya tuh numpuk di lantai, telapak kaki. Kemudian lutut kita 90 derajat. Nah, terus ini juga bokong sampai ke tulang belakang juga diperhatikan supaya tetap dalam tegak lurus ya. Ini belakang dari sandarannya. Nah, ini yang benar. Coba kita lihat berikutnya slide-nya. Itu posisinya ya. Kerja yang berikut adalah kerja yang dynamic tadi ya. Desain status kerja yang sangat ditentukan oleh jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan. Baik desain kerja yang tadi, station kerjanya itu mau duduk maupun mau berdiri, itu dua-duanya punya keuntungan. Sama seperti tadi saya bilang ya. Oke, yang berdiri lebih untung karena lebih cepat move-nya. Tapi lebih cepat juga mungkin kelelahan, karena kalau misalnya perlu ngambil barang di bawah kan berarti lebih jauh kan dari posisi duduknya. Duduk ke berdiri juga ada kerugiannya. Nah, sehingga kombinasi dari kedua posisi ini adalah akan menguntungkan ya. Oke, berikutnya next. Apa yang kita lihat lagi adalah saat kita mengangkat atau mengangkut barang ya, beban. Nah, beban itu diusahakan menekan pada otot tungkai yang kuat, dan sebanyak mungkin tulang belakang yang lemah itu nggak dikasih beban. Kenapa? Karena tulang belakang kita kan dari cervical itu dari leher sampai ke sakrum, yaitu sampai tulang ekor. Nah, itu penuh dengan sel-sel, penuh dengan saraf ya, persarafan yang kita bawa dari otak kita, dari sentral. Nah, jadi kalau misalnya sesuatu terjadi di tulang belakang itu akan mengganggu ya. Ya, kalau misalnya otot tungkai kan sarafnya ada, tapi kan tidak berbahaya kalau misalnya tertekan atau misalnya ada cedera, itu lebih enteng daripada kalau yang kena adalah di tulang belakang kita, gitu ya. Terus momentum gerakan tubuh itu dimanfaatkan untuk mengawali gerakan. Jadi gerakan tubuh, misal nih dari tangan, jari itu yang dimanfaatkan dulu untuk
mengawali gerakan. Jadi nggak langsung tulang belakangnya yang kerja, nggak langsung truncusnya yang kerja ya. Jadi yang kerja yang ininya dulu, yang kecil-kecilnya dulu gitu. Oke, faktor apa yang mempengaruhi waktu kita mengangkat barang adalah apa? Yaitu bebannya itu sendiri berapa, misalnya berapa kilo. Kemudian jarak angkutnya, jaraknya, kemudian intensitas dari pembebanan atau intensitas pekerjaan itu berapa lama ya misalnya. Nah, kemudian selain bebannya, kemudian juga yang dipengaruhi di saat itu adalah kondisi lingkungan tempat pekerjaan itu seperti apa. Misalnya kondisinya apa ya namanya, panas, terus habis itu juga berdebu, atau misalnya licin misalnya lantainya atau apa, itu sangat berpengaruh kepada apa gerakan tubuh dan hasil yang akan dihasilkan. Kemudian keterampilan ini berarti dari apa namanya, pekerja. Jadi keterampilan dari pekerjanya itu seperti apa. Kalau sudah bagus, sudah terampil, biasanya sih lebih baik ya pekerjaannya daripada orang yang masih baru-baru kerja. Nah, equipmentnya juga berpengaruh ya, peralatan kerja, toolsnya itu juga berpengaruh untuk outcome-nya seperti apa. Pasti kita mengharapkan outcome-nya selalu baik ya, seoptimal mungkin. Oke, silakan slide berikut. Nah, slide berikutnya Mbak Res. Lagi dokter? Slide berikutnya Mbak Resi. Ya, ini cara kerja yang ergonomis. Bagaimana cara kerja yang ergonomis ya? Nah, cara kerja seperti ini. Nah, ini secara bertahap. Jadi harusnya sebetulnya adalah membuat sejajar dengan tulang belakang kita. Kalau bisa sejajar dengan tangannya. Nih, di sikunya. Supaya apa? Mengurangi juga cedera dari otot ataupun cedera dari tulang belakang. Kalaupun mau melakukan seperti ini, misalnya ya dibopong satu gitu ya, terus abis itu nanti naikin tumpuk berapa tinggi. Nah, hal inilah juga yang berpengaruh nih. Tingginya itu berapa banyak? Karena apa? Posisi seperti ini kurang baik untuk tulang belakang dan juga agak kurang safety ya. Nah, kalau ini lebih safety, gitu. Cara kerja yang ergonomik itu diperhatikan, gitu. Oke, kayaknya kelewatan satu slide deh Mbak. Coba slide yang berikutnya Mbak. Slide sebelumnya, sorry. Ada yang dikasih cross itu, kalau saya nggak salah lihat ya. Nah, ini cara belum sebelumnya. Nah, ini Nah, ini cara yang salah adalah yang ini. Cara yang betul ini nih. Nah, ini yang salah. Kenapa? Karena apa? Posisi tubuh dari pekerja kita atau dari pegawai itu membungkuk ya. Jadi forward, anterior. Jadi ke depan. Ini kan yang dipegang nih, ya. Nah, ini dia ngangkat dengan membungkuk. Nah, berarti bukan tangannya yang jadi tumpuan, tetapi apa? Tulang belakangnya. Kan tadi saya bilang kalau bisa tangannya dulu ya yang yang kerja, bukan tulang belakangnya dulu. Nah, seperti ini adalah cara kerja yang lebih cerdik. Karena apa? Nih tangannya dulu ya. Jadi baru nanti tulang belakangnya menyesuaikan. Lihat. Jadi tulang belakangnya sama lututnya menyesuaikan gitu. Jadi ini move the center of the beban, center of the weight itu dipindahin, nggak langsung ke tulang belakang tapi ke tangan dulu gitu. Oke, berikutnya nah ini faktor resiko untuk stress kontak ya. Jadi ini
Ini mungkin kalau misalnya yang work from home yang sekarang itu seperti ini nih, yang ada, nah ini, atau pekerjaan yang seperti ini. Nah itu juga kan di rumah mungkin ya. Kalau ini mungkin saya kurang tahu nih, pekerjaan apa sih, kayak semacam memilih-milih itu ya, tapi tangannya cicing baik nih di sini. Jadi diem aja di sini, di semacam bak ya. Ini kan misalnya baknya ya, jadi dia taruh di sini ujungnya. Nah hal ini bisa menyebabkan trapping dari persarafan yang ada di pergelangan tangan ya, yang ini nih, ibu-ibu ini. Nah ini juga biasanya terjadi pada pekerja-pekerja yang sekarang misalnya karyawan-karyawan yang WFH nih. Karena apa? Megang mouse ya, megang mouse, terus abis itu kan ketekan dulu ya, ketekan di wristnya, di pergelangannya. Nah ini juga bisa membuat trapping. Nah ini juga, ini adalah untuk apa ya, jari-jari, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang apa sih namanya, kayak equipment yang kecil-kecil ya, pabrik-pabrik yang apa sih itu, barang-barang yang kecil itu, kayak misalnya HP gitu loh ya, yang kecil-kecil tuh, yang move-nya yang badannya kecil-kecil, spare part ya, spare part yang kecil-kecil. Nah itu juga berpengaruh. Nah kalau ini juga hampir sama sih, ini megang apa, barang-barang ya. Nah kalau terlalu lama posisi ini, apalagi selalu ini, posisi ini nggak bagus ya, menahan itu dengan, nah ini kurang bagus. Oke, nah ini untuk yang biasa mungkin bapak-bapak ya, dengan tang. Nah itu juga kenapa ini nih yang dikasih lingkaran ini. Nah ini menjebak di sini, sedikit di atas, sedikit di bawah, apa ini ya saya bilang ya, kalau saya ngomongnya sih tenar ya, jadi di bawah jempol. Nah deket sini itu bisa nih kan, kalau kita megang tang begini ya, jadi ini daerah sini yang kena dulu ya, perhatiin ya tangan saya ya toh. Nah ini yang bisa kejepit. Mungkin kalau kita cuma 1 kali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau kerjaannya memang selalu begini, ini akan menyebabkan the Quervain syndrome. Oke, berikutnya next slide. Nah ini lebih lucu lagi dan lebih aneh ya. Nih lihat, saya bilang ya, kalau misalnya kita melakukan pekerjaan di atas kepala kita itu sangat nggak baik ya, apalagi dalam waktu yang lama. Jadi overhead work, jadi kita kalau ngerjain sesuatu di atas kepala itu kalau boleh jangan lama-lama. Lebih baik kalau misalnya kita mungkin agak meninggikan badan kita, kemudian apa, dengan tempat yang harus kita paku ini ya, itu kan paku ya, harus memaku mungkin di sini gitu. Jadi nggak begini, nggak di atas begini, nggak di atas kepala, tapi eye level ya, misalnya begitu ya. Oke, berikut adalah dengan tukang pipa nih. Nah, tukang pipa ini lihat, perhatikan, posisinya nggak baik sama sekali ya, sangat weird ya. Satu, dia bungkuk ya. Terus selain bungkuk, lihat kakinya nggak? Kakinya kenapa? Tidak stable berdirinya, ya toh? Kakinya tidak stable waktu dia berdiri. Nah, waktu dia apa namanya, mau pindahin pipa mungkin dari sini mau pindahin ke sini, atau dari sini ke sini, sebaliknya gitu ya, itu kan pasti dia dynamic, bergerak ya kan, nggak mungkin diem aja kan, bisa berubah kan. Nah jadi dia dynamic, dia berubah, akhirnya malah jadi bisa terjadi kecelakaan, bisa jatuh begitu ya. Jadi ini hal-hal seperti ini kelihatannya sepele tapi harus diperhatikan baik-baik. Ini terutama untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang di luar ya, outdoor ya. Oke, next slide. Oke, ini pekerjaan-pekerjaan yang lain juga yang posisinya juga kurang baik nih. Perhatiin ya, kenapa? Ini mungkin bor-boran ya. Nah, bor ini posisi yang kayak gini.
kurang baik. Perhatiin baik-baik ya. Ini yang salah posisinya. Ini posisinya yang salah. Bagaimana yang benar? Nih, posisinya yang benar adalah yang ini nih. Nah, posisi-posisi yang lain itu berarti salah. Nah, kalau misalnya bapak-bapak mungkin yang punya hobi otak-atik ya. Nah, ini pakai tangan kanan atau tangan kiri terserah. Tapi yang paling penting adalah posisinya yang benar. Itu, ya. Ini juga pegang pacul ya. Salah pacul, hammer. Pegang hammernya kayak gimana? Nah, ini salah ya, pegang hammer seperti ini. Masa di ujung, yang nggak mungkin kuat kan? Nah, coba kita lihat bagaimana posisi yang benar adalah yang seperti ini, megangnya. Demikian juga dengan tang yang tadi, ya. Tang tadi, kenapa megangnya harus seperti ini? Karena apa? Kita mengurangi jepitan di sini tadi ya. Kemudian ini apa namanya ini? Semacam gergaji ya. Posisinya juga diperhatikan supaya tidak salah ya. Jadi ngelihat ini nih sikunya. Nah, sikunya, kemudian posisi tangannya ini jangan kayak begini, posisi pergelangan tangannya, tetapi begini. Nah, ini lebih lebih bagus ya, lebih stable. Oke, berikut masih apa ini habis ini? Oh iya, ini hampir sama ya kayak tadi ya, diperhatiin. Kalau di sininya ada sesuatu yang kurang diperhatikan tingginya, tinggi tempat dia bekerja, kemudian barangnya juga ngangkatnya salah. Ini salah ngangkat ya. Ini faktor resiko dari ergonomi dengan ngambil barang langsung ya. Berikut. Nah, ini faktor resiko ergonomi dengan gerakan yang berulang. Kebanyakan kan kita kerja itu nggak cuma satu kali ya. Namanya kerja ya pasti dari pagi, misalnya dari jam 8 sampai jam 12. Nanti baru mulai lagi 1 sampai jam 4 misalnya, atau sampai jam 5. Nah, apa yang sangat berpengaruh yaitu twisting sama ngangkat barang. Nah, biasanya kita mindahin barang dari kiri misalnya ke kanan. Nah, twisting itu gerakan yang berulang, itu juga berpengaruh untuk tulang belakang kita sama tangan ya. Nah, biasanya suka pada bilang sakit saya di pinggang atau sakit saya di punggung. Nah, perhatikan gimana cara kita bergerak. Nah, apalagi untuk posisi yang seperti ini. Bapak ini ngambil pipa dari sini, dari bawah, kemudian dipindahin ke atas. Nah, itu sangat berpengaruh juga karena apa? Berulang kali dia ngambil dari bawah, pindahin ke sini, ke atas, ke kanan. Dari kiri, bawa lagi ke kanan. Nah, coba kalau kita ngelakuinnya cuma sekali 2 kali sih nggak apa-apa kayak olahraga. Tapi kalau misalnya dia melakukan ini berjam-jam, pasti sakit pinggang. Ya, oke. Berikutnya, slide berikut. Nah, ini kita lihat tadi faktor resiko ergonomi secara visual ya. Kita perhatiin ya, kalau kita WFH dalam keadaan seperti ini, dipastikan pasti akan menjadi pasien saya ini ya. Dengan apa? Dengan nyeri di leher. Habis itu juga mungkin akan ke sakitnya di punggung atas, sampai sakit di pinggang, sampai juga di pergelangan kaki sakitnya ya. Sama lagi di sini juga akan menyebabkan dia juga di pergelangan tangannya juga akan sakit ya. Jadi posisi seperti ini akan menjadi kandidat pasien rehabilitasi medik nih. Oke, kita bandingin dengan posisi berikutnya ya. Mana posisi yang benar ya? Nah, posisi yang benar apa? Kepala itu tidak menunduk. Jadi waktu kita kerja, posisi mata kita disesuaikan dengan monitornya kita ini ya. Jadi harus eye level pandangannya. Ini ya, sejajar sama komputernya.
Kemudian apa? Tinggi monitornya itu harus sejajar tadi ya saya bilang dengan pandangan. Nah, itu ya yang pertama dari atas ya. Jadi kepala tidak menunduk. Kemudian posisi bahu yang santai. Posisi bahu santai. Jadi nggak gini nih. Nggak terlalu forward, nggak terlalu maju ke depan ya. Nah, kemudian posisi punggung yang tertopang. Jadi ada sandaran dari kursi itu dipakai bukan buat pajangan ya. Jadi dipakai nih tulang bukan tulang apa namanya? Sandaran punggung itu dipakai. Jadi harus menopang. Karena apa? Tulang belakang kita kalau yang ditorakal sampai ke dekat lumbal itu adalah lordosis. Jadi ada cekungannya. Nah, kalau kamu perhatiin, misalnya kita berdiri dari samping, itu dari atas itu ada lekuknya, jadi nggak lurus seret gitu, bukan datar atau rata kayak tembok, tapi ada lengkungnya. Nah, pas yang di lengkungan di pinggang, masing-masing dari kita sekarang coba pegang belakang pinggang kita. Di situ ada legokan ya. Nah, pas cekungan itu diisi dengan tangan kita, coba. Nah, sekarang lebih enak nggak kalau kita duduk? Lebih enak ya. Nah, itulah yang saya bilang ada sandaran dari kursi kita yang model seperti ini. Nah, itu dipakai supaya tidak sakit punggungnya ya. Jadi posisi dari punggung kita tertopang. Kemudian gunakan bantalan yang lunak untuk apa namanya, untuk menopang paha kita ya, paha yang bawah ya. Misalnya kurang apa ya namanya, kurang pas. Nah, ini boleh pakai bantal tipis nih. Jadi di bawah paha kita boleh dipakai bantalan tipis ya. Kemudian berikutnya ini ada tangan tadi, seperti yang tadi saya sudah bilang ya, tangannya itu kenapa sikunya mesti 90 derajat. Lalu tangan ini jari-jari sesuai dengan mouse-nya. Nah, jadi tidak tertekan di pergelangan. Oke, berikut ini di apa ini, benda-benda ya, ini boleh berada dalam jangkauan. Kemudian kaki itu pada bantalan kakinya ya. Kalau ada apa namanya, tempat footrest itu dipakai. Oke, berikutnya boleh di ini. Nah, ini penyakit akibat faktor resiko ergonomi. Seperti yang tadi ya, pertama adalah skoliosis atau ada yang bilang saraf kejepit. Nah, itu di tulang belakang. Jadi trunkus. Trunkus itu adalah dari cervical sampai ke tulang ekor ya. Nah, itu trunkus. Jadi tulang belakang kita bisa terjadi nyeri yang menjalar ya, sciatica, dari pinggang sampai ke kaki misalnya, atau ada kesemutan. Nah, itu sciatica. Kemudian di shoulder atau di bahu itu bisa terjadi apa aja? Bisa terjadi swimmer shoulder. Itu adalah apa? Kayak perenang. Jadi shouldernya itu bahunya sakit ya, jadi pegel, nyeri ya, kadang-kadang seperti itu. Kemudian elbow, di siku kita itu misalnya terjadi golfer elbow atau tennis elbow. Itu jadi sikunya nyeri pada saat misalnya main golf ya. Nah, itu seperti itu. Jadi sakitnya waktu kita melakukan gerakan yang ke arah dalam. Tapi kalau tennis elbow, gerakan backhand, nah itu namanya tennis elbow. Pada saat kita melakukan gerakan ini baru dia rasa sakit di sikunya. Kemudian bisa juga di pergelangan. Pergelangan tangan itu bisa CTS, bisa De Quervain atau tenosyndophysis ya. Jadi adanya peradangan di pergelangan tangan kita. Posisi-posisi apa ya terjadi pada tekanan di saraf-sarafnya yang tadi ya, di pergelangan. Kemudian ini peradangan tendon di siku. Kemudian ini peradangan tendon juga ya di De Quervain. Terus ini jadi terjadi peradangan juga jadi bengkak. Nah, jadi sakit begitu. Kadang-kadang malah kesemutan ya. Oke.
Next slide Mbak Resi. Oke, nah ini apa yang kita dapatkan kalau misalnya duduknya nggak benar ya, waktu kerja, waktu WFH. Nah, scoliotic spine atau scoliosis ya, tulangnya bengkok. Kalau ini normal spine atau tulang belakang yang dari cervical tadi, dari leher sampai ke sacrum, tulang ekor, ini lurus harusnya kalau dari belakang dilihatnya. Tapi kalau dia bengkok bisa bentuk C, bisa bentuknya S, itu skoliosis ya. Gimana caranya untuk tahu skoliosis secara mudah? Kita perhatiin ya. Biasanya kalau kita membungkuk ke depan, seperti ini. Jadi kita lihat nanti dari belakang, harusnya yang normal seperti ini. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Nah, tapi kalau skoliosis, jadi ada salah satu punggung ada yang lebih tinggi. Nah, kalau yang lebih tinggi ini berarti udah tanda-tanda bahwa dia ada terjadinya skoliosis. Jadi skoliosis ini tulangnya bengkok ya. Oke, itu yang gampang. Berikutnya slide. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengeliminir penyakit-penyakit itu? Yaitu dengan bisa misalnya kita dengan redesign dari pekerjaannya ya, redesign, bisa ganti tugasnya, ganti objek pekerjaannya, atau ganti ruang kerjanya, atau ubah kebiasaan kerjanya, atau kita menggunakan bantuan mekanik, jadi bantuan alat ya. Oke, berikut. Nah, kita bisa mengeliminasi resiko juga dengan mekanik, bantuan mekanik ya, alat bantu ya secara mekanik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian alat ini, bukan pembelian ya, pemberian alat adalah keterbatasan fisik dan kemampuan dari pekerjanya. Jadi skill dari pekerjanya juga harus diperhatikan sama fisiknya itu dari pekerja kita. Nah, apalagi adanya aliran dan dari tingkat produksi ya, berapa misalnya. Kemudian ada dari proses kerjanya juga. Proses kerjanya itu dari misalnya bikin spare part misalnya, oke, dari biji plastik, dari ini bentuknya kan pasti macam-macam ya. Nah, itu proses-proses kerjanya juga harus diperhatikan. Nah, kemudian apalagi lingkungan kerjanya ya. Bagaimana dengan pekerja ini pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk itu bagaimana supaya apa yang dia kerjakan tidak terlalu membebani dia dan dia bisa enjoy dan nyaman dalam bekerja sehingga meningkatkan efisiensi kerja, juga meningkatkan kinerjanya dia gitu ya. Oke, slide berikut. Nah, kita bisa mengeliminasi resiko dengan apa? Kontrol ya. Seperti apa? Nah, ini dia. Alat yang buat membantu supaya apa? Tulang belakangnya lebih kuat ya waktu dia carrying the object ya. Misalnya mengangkat, handling the object, mengangkat ini dengan korset misalnya. Nah, korset ini untuk di pinggang atau punggungnya ya. Kemudian ada juga misalnya pekerjaannya memang harus di lantai, melantai seperti ini, kan dia kebanyakan berarti menumpu di kedua lututnya. Oke, berarti kita kasih dia alat support untuk lututnya. Jadi untuk dua-dua lututnya supaya apa? Tidak cepat luka ya, atau misalnya tidak cepat apa, kalau perempuan paling nggak mau ini kapalan misalnya ya, nggak mau pasti. Nah, itu yang dipakai. Sama ini kalau ini hampir semua pernah nih, apalagi kalau misalnya yang kerjanya dengan komputer itu bisa harus pakai splint di pergelangan tangan ya, sampai sedikit di atas apa namanya ini, manus, di atas jari-jari. Nah, ini kalau untuk
pasien-pasien saya yang CTS ya, yang trapping misalnya, yang nyeri sama kesemutan di jari-jarinya semua itu. Nah ini harus pakai nih splint namanya. Kemudian bisa juga kita lakukan berikutnya slide-nya dengan training. Nah training apa? Kita perlu apa? Pelatihan gimana sih teknik mengangkat barang misalnya, atau bagaimana cara mobilisasi barang atau benda yang benar ya, yang baik. Nah, juga pelatihan teknik membawa dan menurunkan barang. Jadi gimana ngangkatnya, mobilisasinya gimana, cara bawanya gimana cara nuruninnya gitu ya. Nah, ada juga edukasi diet yang seimbang, sehat, dan ada exercise ya, senam ini exercise ya. Gimana caranya exercise-nya nanti ya. Habis ini ntar kita bergerak semua. Nah, next berikutnya Mbak, slide-nya. Oke. Nah, ini how to live safely ya. Bagaimana cara mengangkat yang baik ya. Oke, ini yang barangnya ini ada di sini nih, di bawah ya. Gimana caranya? Oke. Udah denger ini, oh dokter ini bilang nggak boleh langsung bungkuk ya. Nah ini mikir nih, saya nggak boleh langsung ngangkat begitu aja, nggak boleh bungkuk. Oke, jadi gunakan apa tadi saya bilang, yang bukan tulang belakang tapi apa, tangan atau kaki. Oke, kakinya berarti kita lutut kita diturunkan, sesuaikan dengan tempatnya ya. Jadi kalau misalnya tempatnya nggak terlalu rendah seperti ini ya, berarti nggak harus ngangkat seperti ini, tapi misalnya sejajarkan dengan tulang belakangnya kita, sama sejajarkan dengan tangan. Nah ini berarti kita nurunin badan kita, lututnya turun, ditekuk, kemudian tangannya ngambil ya. Kemudian angkat pelan-pelan, bukan ini, perhatiin ya, tulang belakangnya ini tetap lurus ya. Nah ini naikin badannya, oke, sampai dia berdiri lurus ya, betul ya. Kemudian dari situ baru misalnya dia mau pindahin, oke, dari kanan ke kiri misalnya. Kalau dari kanan ke kiri berarti dia ke sebelah sana ya, jadi barangnya dipegang di depan dia, sesuaikan, kemudian baru dia turunkan barangnya pun dengan menurunkan dulu lututnya, kemudian baru diletakkan barangnya. Itu yang benar ya. Nah kalau ini yang di bawah yang salah semua nih ya pokoknya. Oke, yang ini yang lebih weird lagi. Jadi perhatikan kalau misalnya kita ngambil barang, naruh barang, itu harus dilihat ya kondisinya, environmentnya kayak gimana, lingkungannya. Kan nggak mungkin toh kita ngangkat barang terus habis itu pakai kursi yang kursinya tuh ada bannya ya di bawah, rodanya, itu kan sangat berbahaya begitu ya. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Oke, berikut Mbak. Nah ini juga sama ya, mana yang harus bisa yang kita lakukan atau enggak. Kalau ini lihat dari sisi ini mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu melakukannya kayak gimana, misalnya untuk setrika baju seperti ini. Jadi tidak setrika baju di lantai ya, tetapi dengan posisi duduk pakai meja setrikaan. Nah itu lebih menghargai tulang belakang kita, jadi nggak sakit pinggang. Oke. Kemudian ini secara acak ya, ini waktu kita setir mobil kayak gimana sih gitu ya. Yang mana yang bagus, yang ini. Kalau yang ini enggak ya. Oke, tulang belakangnya diperhatikan, sandarannya juga diperhatikan ya waktu kita drive mobil. Waktu nonton pun harus diperhatikan. Biasanya kan kalau sekarang kan banyak yang di rumah banyak nonton ya, drakor misalnya ya toh. Nah ini perhatiin duduknya itu duduk tetap di sofa tapi sandaran ya, bukan like this. Kalau like this ini pasti sakit pinggang. Karena apa? Posisi wenak katanya ya, tulang belakangnya mundur sampai ke bawah, kakinya di apa namanya ini diselonjorin. Nah ini lama-lama sakit pinggang pasti gitu ya. Bagaimana waktu tidur juga diperhatiin ya. Tidur itu
bukan seenak-enaknya aja, tapi diperhatiin tulang belakang kita lurus nggak waktu kita tidur. Waktu kita tidur terlentang, maupun waktu kita tidurnya miring kanan, miring kiri, itu harus tulang belakangnya lurus. Bukan kasurnya tuh yang blesek ya. Jadi kalau kasurnya kurang baik, itu dia jadi tulang belakang kita jadi drop, jadi blesek ke bawah misalnya. Nah, itu not good ya untuk tulang belakang kita. Harus tetap diperhatikan waktu tulang belakang kita itu ada begininya, jadi ada lengkungnya. Nah, waktu kita apa ya. Oke, berikutnya Mbak. Nah, ini gerak badannya yang seperti apa yang untuk mencegah cedera otot atau sendi ya. Kita konsultasikan dulu nih ke dokter sebelum melakukan program exercise-nya, program senam misalnya. Kalau misalnya PT Manulife atau PGS atau PT-PT yang lain mau melakukan senam, boleh nanti tinggal kontak dengan Mbak Salva atau Mbak Ria untuk melakukan senam ya dari kita, dari rehabilitasi medik. Siap ya. Nah, berlatihlah secara reguler. Kenapa saya bilang reguler? Karena apa? Kan kalau misalnya cuma kadang-kadang, itu misalnya olahraga kadang-kadang atau senam kadang-kadang, itu hasilnya kurang efektif ya. Kadang-kadang malah jadinya bikin kok jadi sakit ya gitu. Iyalah, soalnya ngelakuinnya cuma sekali tapi heboh gitu misalnya. Tapi semua harus bertahap. Apa yang harus kita lakukan? Ada pemanasan dulu, ada latihan intinya, kemudian ada pendinginan ya. Nah, juga melakukan dengan postur yang baik waktu kita latihan. Jika mulai merasa nyeri, maka kita harus berhenti ya. Oke, ini setelah ini kita ngelakuin itu ya, senam ya habis ini ya. Oke, nah next slide Mbak. Nah, aku kasih lihat yang berikutnya dulu ya Mbak. Ini yang terakhir karena kita perlu senam sama-sama ya. Yang gambar berikutnya Mbak. Nah, ini apa yang mempengaruhi kita dalam pekerjaan, yaitu lingkungan. Ini pekerjanya yaitu kita. Kemudian metode pekerjaannya gimana, desain dari tempat kerjanya ya. Kita duduk, berdiri atau combine. Kemudian ada mesin, ada peralatan-peralatan yang lain, dan ada materialnya. Material ini mungkin yang akan yang kita produksi ya. Nah, itu yang berpengaruh. Berikutnya. Nah, kalau kita melakukan semua dalam batas atau koridor yang benar dan melakukannya juga dengan dengan betul ya, maka akan meningkatkan produktivitas. Tetapi kalau kita melakukannya dengan salah ya, pasti kurang efektif ya, kurang efisien ya. Apalagi kalau kita melakukan udah salah semua. Nah, dalam keadaan ini pasti tidak diharapkan ya oleh pemangku ini ya, komisaris atau direktur juga nggak mau. Pasti pengennya yang produktif, meningkat ya produktivitasnya. Nah, demikian kira-kira. Yang berikut saya sampaikan, nanti kita lihat. Nah, ini waktu saya 2016 ya kalau nggak salah, atau 2015. Ini saya menang juara 1 ini loh, lomba fashion show di Rumah Sakit Umum Pemerintah Manado. Yes, ini not good sebetulnya, tapi saya di sana tuh melakukan ini nih, pakai sepatu high heel 10 cm loh. Waktu dulu saya di sana itu. Cuma sekarang aja saya bertobat, paling makainya 5 cm gitu ya kan. Kalau ini dulu tuh 10 loh Mbak, saya pakai 10 cm, terus sampai dosen saya bilang gini, waktu itu kan saya ngambil spesialisasinya kan di Manado. Nah, dia bilang gini, Yen, kamu emang bisa periksa pasien pakai high heel gitu? Karena apa? Rumah sakit umum yang di Manado ini, yang Prof. Kando ini kan paling besar. Udah paling besar, habis itu jaraknya jauh-jauh, jadi pavilion gitu, jauh sekali dari depan sampai belakang, sampai ada angkot kok masuk ke dalam. Jadi rumah sakit itu masuk angkot loh.
ke dalam lingkungan kita. Rumah sakit umum Cibinong atau rumah sakit RSCM tuh kalah. Ini luas sekali sampai ada danaunya di dalam. Jadi memang naik turun lagi ya konturnya di Manado. Jadi dia sampai bilang gitu, bisa sih, saya kan visit pasien juga kan ini jalan aja ke sana ke sini gitu ya. Tetap sih bisa, tapi tidak boleh ya, tidak diperbolehkan lagi. Nah begitu. Oke. Sampai di situ kita mau kasih lihat yang tadi Mbak, latihannya stretching sama ininya. Nah ini, oke, saya mengundang semua peserta webinar untuk melakukan ini. Karena apa? Kita sudah almost 1 hour sitting ya. Oke, nah sebetulnya untuk stretching itu boleh 30 menit sampai setiap 1 jam. Jadi mungkin average-nya mungkin kalau kita duduk 4 jam dari jam 8 sampai jam 12 berarti kita 4 kali stretching ya. Oke, kita lakukan yang nomor 1. Gimana caranya? Gampang nih. Diregangin ya tangannya. Tangan 2 ini disatuin gini, terus habis itu diginiin. Nah, kelihatan nggak Mbak? Nah, kita regangin 10 sampai 20 second. 2 kali aja misalnya. Kalau mau 3 kali juga nggak apa-apa. Saya sih cuma ngasih yang gampang aja ya. Gini ya, tangannya kemudian diginiin. Di stretch ke atas boleh, ke bawah naik turun boleh. Atau mau gini pun ke depan juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi 10 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 second. Lalu kita lakukan sekali lagi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, gerakan yang ke depan sudah ya. Nah, berikut kita lakukan gerakan yang kedua, kita berdiri ya. Oke, saya mohon izin, saya juga berdiri. Oke, yang berikut adalah kita berdiri sama dengan kegiatan yang tadi yang begini ya. Oke, kita tarik ke atas juga di stretch 1, 2, 3 sampai 20 second ya. Oke, sudah misalnya 20 second. Nanti 20 second lagi. Nah, sudah 20 detik. Sudah ya. Oke. Gerakan yang ketiga masih dengan tangan yang ini ya. Tapi tangannya salah satu begini ya, silang ya, disilang misalnya gini, kemudian badannya disorong apa sih namanya? Diserang, dimiringin, jadi di stretch, regangin ke kiri dulu misalnya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lalu kita balas ke berikutnya ya, ke sebelahnya. Misalnya gini. Sama 20 detik juga. Ya, begitu ya. Gerakan ini bisa dilakukan misalnya 2 atau sampai 3 kali boleh. Nah, kemudian ke atas ya, yang ke atas ya, kemudian yang ke atas gini, di stretch juga 20 detik. Oke, sudah. Kemudian shoulder dinaikin ke atas ya, sebanyak 3 kali, 3 sampai 5 detik boleh. Jadi dinaikin ke atas gitu. Ininya naik ya. 3, 4, 5 ditahan ya, betul, di hold 3 sampai 5 detik. Ini bahu. Boleh dilakukan 3 kali ya, misalnya. Ini suka-suka dan waktunya kan sebisanya kita. Oke. Berikut apa? Arm. Jadi ininya tangan. Nah, tangannya setiap tangan itu 10 detik aja. Di stretch ya, ke belakang. Ke kanan, tangan. Iya, betul. Gantian, boleh kanan dulu, kiri dulu boleh. Saya nggak kelihatan ya. Nah, gitu ya. Kanan dulu boleh, kiri dulu boleh. Tahan.
Ini pada pegel-pegel semua ini. Kemudian 10 second yang ini ke depan. 10 detik ya ke depan. Setelah itu yang ke bawah ya, kalau nggak salah ya. Berikutnya yang baru yang ke bawah. Oke. Nah, terus kita posisi duduk lagi ya. Posisi duduk. Nah, tangan salah satu tangannya di bawah, kakinya dua-dua agak di apa ya namanya, dikasih jarak ya, jangan di terlalu rapat. Jadi satu di atas, satu di bawah ya. Nah, ini diginiin boleh. Jadi kayak semacam digerakin ya. Nah, kemudian ganti yang sebelahnya. Ini kayak kita senam SKJ dulu ya. SKJ dulu, zaman dulu. Nah, berikut apa lagi yang bisa kita lakukan dengan di apa ya namanya ini, silang kakinya, kemudian tangan ini kalau misalnya ada kursinya yang pakai sandaran tangan ya, bisa gampang. Jadi kita stretch badan kita gini, jadi kita diputer ya, badan kita puter ke sini, ke kanan, tahan misalnya berapa detik, kemudian ganti sebelahnya. Jadi ya ganti ya ininya ya, serongnya tadi ke kanan, nanti ke kiri, gantian. Ganti kakinya ya, kalau misalnya ini jadi diagonal, beda. Kemudian berikutnya adalah apa? Waktu kita duduk terus kemudian terungkus belakang ini, tulang belakangnya diginiin, apa namanya? Diregangkan, stretch ke arah ini. Jadi ini tulang belakang, nah ini kita giniin. Nah, ya, oke, gitu. Sudah. Terakhir, shouldernya boleh di apa ya, kayak di shaking, boleh diginiin nih. Nah, itu di shaking. Digetarkan ya. Jadi buat apa ya, kayak semacam ya dilemesin gitu, relax ya. Kalau mau tambah boleh, misalnya tambah gini, di shouldernya diputar ke belakang boleh, nanti putar ke depan juga boleh ya. Oke, saya tambah satu lagi ya, karena apa, pasti banyak yang sakit lehernya. Kalau leher itu boleh di stretching, gampang ya stretchingnya. Leher kan kita bisanya ke kiri misalnya segini ya, sama ke kanan. Nanti kalau ke kiri kita tambah stretch misalnya 3 detik tahan misalnya, atau 5 detik, nanti ditambah bantu. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Oke, tahan. Nanti sekali lagi misalnya 5 kali lagi. Tahan ya. Kemudian pindah ke sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik ya sedikit, tambah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tidak boleh sampai bunyi. Ya. Terus ke depan juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Balik dulu ke normal, kemudian baru ke depan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, juga ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayak orang on nih. 1, 2, 3, 4, 5. Gak apa-apa, gak apa-apa. Orang kita yang lakuin sendiri kan gak masalah toh ya. Oke, nah berikut ada juga rotate, ada? No? Gak rotate ya. Ya cuma gini ya, gini. Atau boleh mukanya ya. Kalau kita rotasi itu gini, kita tambahin ke sana, di stretch jadinya otot-otot di lehernya agak longgar. Nanti gantian sebelah sini kita giniin. Nah, itu ya, gampang ya. Oke, gampang. Kalau yang buat sakit pinggang nanti boleh lihat di YouTube saya, YouTube channel saya, nanti searching ya, Dr. Yeni Tamrin, SPKFR. Ada yang terakhir kemarin 2 minggu yang lalu saya bikin tentang latihan untuk sakit pinggang. Nanti cari aja ya. Sebetulnya minggu ini saya mau bikin juga
minggu kemarin harusnya, cuma yang tukang videoin saya lagi sibuk. Jadi minggu ini baru saya akan buat latihan untuk leher, kalau enggak untuk lutut. Nah, demikian Mbak Resi, saya kembalikan ke Mbak Resi ya. Terima kasih untuk peserta webinar, kurang dan lebihnya saya mohon maafkan ya. Oke, mungkin selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya Mbak. Iya benar dokter. Ya, oke. Di sini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Sore dokter, kalau ngilu atau pegal di daerah leher, apakah mengandung juga masalah posisi tidur? Minta solusinya ya dari Pak Yatman. Pak Yatna. Pak Yatman. Oh Yatman, sorry. Yatman. Salah posisi tidur atau ergonomik ya? Iya. Oke, Pak. Saya langsung jawab atau gimana Mbak? Iya boleh. Boleh ya. Oke. Terima kasih Pak Yatman untuk pertanyaannya. Baik sekali Pak. Mungkin Pak Yatman ini banyak kerja di rumah ya Pak ya. Nah, seperti tadi yang saya bilang Pak, mungkin kebanyakan dari kita itu kurang memperhatikan posisi waktu kita kerja dari rumah. Jadi posisi leher pada saat kerja ini Pak, kan tadi saya udah kasih tahu ya, kalau leher itu ada lengkungannya. Nah, ini lengkungan ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai dia terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Karena apa? Pada saat kita terlalu banyak ke depan, itu akan membebani tulang belakang kita. Nah, sedangkan pada saat normal postur aja, misalnya kita berdiri tegak, ya, berdiri tegak, itu kan berarti gini ya Pak. Nah, tulang belakang dari leher ini dibebani oleh kepala. Kepala ini beratnya 6 kg loh, ya. Nah, pada saat kita 2 inci aja misalnya ke depan, tulang belakangnya lehernya agak menunduk ke depan, misalnya 2 inches dari sini misalnya, ini kan posisi normal, terus kita agak nunduk 2 inci berarti kira-kira 5 cm ya. Nah, itu membebani tulang belakang kita di sini, di leher twice. Jadi bukan twice, 16 kilo itu berarti berapa kali? Hampir 3 kali lipatnya. Jadi pada saat kita menunduk lebih dalam atau kepala kita lebih condong ke depan, 2 inci berarti tulang belakang kita terbebani dengan 16 kg kepalanya. Tapi waktu kita maju lagi, misalnya tambah 3 inci jadinya, itu jadi 21 kilo. Jadi bayangkan kalau misalnya kita posisinya terlalu nunduk ke depan, ini tulang belakang kita kasihan, capek banget. Nah, jadi apa yang menyebabkan sakit di leher berarti ergonomik ya. Itu ya, jadi bukan salah bantal. Kebanyakan pasien kan bilang, "Dok, saya salah bantal nih, lehernya sakit." Kok bantal disalahin ya kan? Bukan bantalnya yang salah, tapi posisinya kita. Waktu kita kerja, ergonomiknya tidak baik misalnya. Posisi waktu kita tidur pun mungkin juga tidak baik. Tinggi bantalnya itu terlalu tinggi, itu juga menyebabkan apa? Kayak yang tadi Pak, beban kepalanya itu berat jadinya. Jadi kalau bisa bantalnya 1 aja cukup. Asal menopang ini nih, belakang ini. Ya, udah Mbak Resi, jawabannya seperti itu. Oke dokter. Ya. Selanjutnya ini ada bagaimana cara untuk pengobatan atau terapi tulang belakang yang cenderung bengkok ke depan. Usia 30 tahun meski tidak terasa sakit. Jadi, tulang belakang ke depan maksudnya? Bengkok ke depan. Bengkok ke depan, maksudnya bungkuk kali Mbak? Bungkuk ya. Bungkuk ya? Bungkuk ya? Kok ini bungkuk baru umur 30 Mbak? Iya. Oh, nggak salah Mbak? Iya dokter ini. Oh benar ya? Ya oke. Dengan ibu ya tadi ya? Dengan Pak Adi. Oh dengan Pak Adi.
Biasanya, maaf ya, biasanya itu kalau posisi-posisi yang kifosis yang kita bilang tulang belakangnya bungkuk itu pasiennya itu pasien umur tua, Mbak. Nah, makanya saya nanya, umurnya benar 30? Bener ya, kalau misalnya umurnya benar 30 dan bungkuk berarti mungkin dia lama sekali kerja dengan posisi yang salah ya. Sampai dia deformity kalau kayak gitu. Ya kan? Iya, bisa jadi ya. Mungkin ya. Pekerjaannya apa boleh tahu? Atau Mas Adi boleh di unmute? Boleh. Mas Adi di Semarang. Ya. Pak Adi. Pak Adi, dokter Yeni, Pak. Punten, Mbak. Pekerjaannya Pak Adi apa? Ini bukan kejadian pada saya. Oh, oke. Kakak saya. Umurnya berapa? Umurnya udah masih 30 tahun wanita. Oh, oke. Udah nyerinya berapa lama, Pak? Nggak terasa nyeri dong, tapi memang kelihatannya itu bungkuk gitu. Kalau pekerjaan sebagai guru ngajar gitu. Oke. Kalau dari belakang ada bengkoknya nggak, Pak? Kalau dari samping itu kelihatan bungkuk, bagian udah mulai lurus sama siku, itu udah mulai kelihatan bungkuk gitu, bagian tulang belakangnya itu kalau dari samping. Tapi kalau dari depan atau dari belakang nggak begitu kelihatan. Nggak begitu kelihatan. Oh, mungkin bisa juga osteoporotik tapi yang agak parah ya. Saya kurang ini ya Pak, kalau misalnya nggak lihat pasiennya, tapi bukan yang seperti yang tadi ya Pak, misalnya pas dia nunduk itu ada salah satu sisi dari tulang belakang yang lebih tinggi. Enggak, kalau itu enggak. Ini lurus sama begini ya Pak, jadi kubah gitu ya Pak? Oh, oke. Kalau saya biasanya kalau ada misalnya pasien muda Pak, ada yang teenager malah itu dia bungkuk juga, tapi itu imperfecta, jadi osteogenesis imperfecta, jadi pembentukan tulangnya memang terganggu sejak kecil. Nah, yang saya boleh saya tanyakan kalau misalnya si ibu ini memang dari kecil begitu atau baru-baru aja Pak? Mulai kelihatan itu sejak kuliah, berarti kurang lebih ya 19-20 dong. Ya, itu bisa jadi Pak. Jadi mungkin ada kelainan dari tulangnya secara kongenital ya Pak ya. Jadi mungkin dari kecil sudah ada. Karena saya juga punya pasien seperti itu sih Pak. Itu bisa dalam usia muda. Itu mungkin bisa konsulkan ke dokter rehab Pak di Semarang. Bapak kakaknya di mana? Iya, posisi di Semarang. Oh, di Semarang. Boleh Pak nanti ke Karyadi aja Pak. Iya. Ya. Oke. Terima kasih dok. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Adi untuk selanjutnya. Satu pertanyaan lagi ya dokter, soalnya waktunya tinggal Berapa? 3 menit lagi. Oh iya, nggak apa-apa, mau berapa banyak juga boleh. Ini ada dari Pak Mukis, dokter mohon sarannya, saya ada keluhan paha bagian belakang terasa panas jika duduk kurang dari setengah jam. Apakah ada yang salah dengan posisi duduk atau faktor penyakit lain? Dan apakah ada terapi khusus untuk mengurangi keluhan ini? Oke. Yang saya mau tanya Pak Muiz umurnya berapa? Pak Mukis sekitar 40 ya Pak? 40, oke. Adakah nyerinya sudah berapa lama? Pak Muiz boleh di ini aja Mbak, mana masih ada nggak? Ya Pak. Kita setahunan. Sekitar 1 tahun, ya ampun Bapak 1 tahun kemana aja? Rumahnya di mana Pak? Atau kerjanya di mana? Banjarmasin. Oh, Banjarmasin, baiklah nggak apa-apa. Pak, Banjarmasin tapi nggak di pelosok-pelosok toh? Enggak ya, oke. Pak, ini udah pernah ronsen belum? Ronsen tulang belakang foto. Sudah saya cek ke dokter. Saya sih normal aja tulang punggungnya. Tulang punggungnya normal, nggak ada yang kejepit Pak kalau bahasanya awam? Nggak ada. Nggak ada, oke. Yang
diagnosa itu ototnya tegang, otot Oh ya, mungkin cuma muscle ini ya, spasm ya. Oke Pak, gak apa-apa. Bapak pekerjaannya apa ya? office itu. Office apa tuh Pak? Admin atau apa? Ya bisa dilakukan. Oke, Bapak setiap hari duduk dan pegang komputer? Ya, Oh oke. Nah mungkin juga Pak, karena apa? Salah posisi waktu duduk, karena Bapak mungkin setengah jam ini. Nah tadi kan saya udah kasih lihat ya Pak, posisi duduknya bagaimana. Misalnya di paha nih, Bapak kan berasanya pahanya panas nih. Mungkin Bapak bisa taruh kayak semacam bantal tipis Pak di bawah paha Bapak. Mungkin itu kurang nopang pada saat Bapak duduk. Nah itu Bapak perhatiin nanti dengan posisi mejanya, posisi ini loh, sikunya tadi saya bilang ya, sama posisi mouse-nya. Ini misalnya mouse-nya, jadi harus ininya tuh 90 derajat sebetulnya. Nih, ini 90 derajat sikunya. Kelihatan nggak Pak? Saya kasih lihat. Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya Pak? Iya, sama mouse-nya jangan lupa. Jadi 90 derajat itu ini, si bahu sampai ke elbow-nya. Begitu. Sama juga diperhatikan apa sandarannya Pak, sandaran kursinya juga diperhatiin ya. Nah kalau misalnya boleh Pak, nanti di Banjarmasin cari nanti rehabilitasi medik ya Pak. Di Banjarmasin rumah sakit apa ya? di Ciputra ada. Di Ciputra ada, nanti cari rehabilitasi medik Pak, gitu. Kalau di Bapak deket-deket sini, boleh nanti dikasih treat gratis ini sama Mbak Ria di sini, di rehabnya kita, ya toh? Di rehab kita ada alat-alatnya juga banyak Pak, sampai ke traksi juga ada, traksi lumbal untuk yang kejepit di persarafannya, ya. Selain itu juga dengan diatermi, latihan. Nah, Bapak mungkin boleh cari nanti YouTube-nya saya dulu Pak, untuk bantu di stretching sama penguatan otot-otot punggungnya supaya mengurangi sakitnya. Bapak cari dulu nanti ya Pak, YouTube-nya aku ya Pak. Dokter Liani. Sudah di paste di chat. Oh udah, oh ya udah, nanti dicari aja dulu di situ, siapa tahu membantu sebelum nanti Bapak pergi ke rehab ya Pak. Oke, semoga bisa membantu Pak. Iya, terima kasih kembali Pak. Dokter, Ya. kita masih dikasih waktu sama Ibu Rina tadi. Mm-mm. Jadi masih boleh dua pertanyaan. Boleh. Lanjut ya, sama Siap. ini ada Pak Syahrul sama Rinda. Dokter izin bertanya, apa perbedaan yang signifikan antara manual handling dan ergonomik? Manual handling sama ergonomik. Oh oke. Gini, manual handling itu berarti kita secara manual mengambil, memindahkan barang, ya. Nah, kalau ergonomik itu adalah ilmunya, ya kan? Ilmu yang mempelajari secara prinsip-prinsip bagaimana caranya kita bekerja sesuai dengan sesuai dengan postur tubuh yang baik supaya efisien dan memberikan hasil yang baik seoptimal mungkin. Sama kayak misalnya kita punya sedikit tapi nanti hasilnya maunya banyak, modalnya sedikit tapi hasilnya banyak, itu namanya ergonomik Pak. Jadi sebisa mungkin kita menjaga tulang belakang kita, menjaga pekerja kita, pegawai kita supaya apa? Memberikan hasil yang baik, efisiensi dari pekerjaannya. Manual handling itu skup kecilnya, ergonomik yang besarnya, gitu. Oke, jadi manual handling termasuk dalam ergonomik. Ya, betul. Oke, lanjut lagi di sini ada Gali. Bagaimana cara duduk yang benar selama WFH, termasuk desain kursi dan meja kerja? Nah, Mas Gali, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau misalnya Mas Gali ngikutin dari awal, ini saya udah ngasih penjelasan gimana cara duduknya sampai saya peragain, ya. Jadi duduknya barusan juga saya kasih tahu, misalnya desain mejanya itu disesuaikan dengan personnya. Gimana caranya? Supaya apa? Waktu kita duduk
ini siku sama bahu kita itu 90 degree, jadi 90 derajat sama laptopnya kita atau komputernya kita. Disesuaikan juga dengan mouse-nya misalnya ya. Nah, kemudian perhatikan juga mata. Kalau misalnya mata kita itu harus sejajar dengan komputernya kita. Jadi nggak terlalu nunduk atau terlalu dongak. Karena apa? Itu mengganggu di leher kita. Seperti tadi saya bilang, berapa kilo nih beratnya kepala kita? 5 sampai 6 kilo. Ya, kalau misalnya posisinya benar. Kalau posisinya salah, berarti akan jadi 16 kilo, akan jadi 21 kilo, kalau lebih berat lagi. Nah, jadi kan lebih sakit, ya kan? Gimana dengan apa tadi? Apa, Mbak? Desain kursi. Oke. Nah, desain kursi harusnya ini ya, Mbak. Apa ini namanya? Sandarannya. Sandaran belakangnya itu kalau misalnya ada kan kursi-kursi tertentu yang sampai tinggi nih. Kursi bos ya, kursi direktur kan sampai atas nih. Nah, ada yang belakangnya tuh ada legokannya loh, Mbak. Nah, kalau itu benar ada legokannya. Tapi kalau misalnya pegawai biasanya nggak dikasih yang tinggi, Pak, Mbak, tapi dikasihnya yang rendah misalnya. Tapi cukup untuk ada sandaran untuk di belakang untuk menopang ini nih. Nih, di sini legokan di lumbal itu ada kayak semacam sandaran mungkin sebesar ini ya. Besar ini, nah ini nanti di sini nempel. Nah, ini dipakai sandarannya supaya apa? Tulang belakangnya nggak sakit kalau kita duduk kelamaan. Gitu. Terus kalau misalnya kakinya juga harus si lutut kita itu 90 derajat juga sampai ke lantai nih. Jadinya tidak terlalu selonjor atau tidak terlalu cingkrang. Nah, kalau misalnya kita terlalu cingkrang, kakinya nih nggak sampai ke bawah nih ya. Boleh juga kita ganjel, misalnya pakai ganjelan dingklek atau apa, supaya apa? Lututnya tetap 90 derajat gitu. Semoga bisa membantu ya, Mas Gali. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, Pak Gali, semoga menjawab. Oke, satu lagi nih dokter, di sini ada Ratna. Apakah segala keluhan mengenai masalah ergonomi seperti jari punggung atau leher dapat dilakukan langsung dengan terapi chiropraktik? Oke. Chiropraktik ini tergantung siapa yang ngerjain. Nah, karena apa? Chiropraktik itu berarti tulangnya itu kan harus manipulasi ya. Nah, itu kalau orang yang bener, yang ngerjainnya pas, memang bener ya, jadinya bagus. Tapi kalau misalnya orang yang cuma asal-asal, saya serem juga ya, takut juga misalnya terjadi sesuatu malah terjadi trauma di tulang belakang kita, jadi di krek gitu kan. Nah, itu jadi harus orang yang ngerjainnya harus tepat chiropraktik. Saya tidak anti chiropraktik, tapi itu invasif. Jadi bukan yang konvensional ya. Jadi yang invasif itu apa ya? Jadinya lebih advance ya, membutuhkan skill yang baik dari operatornya. Misalnya dokternya harus yang memang benar gitu loh, yang ngerjain chiropraktik. Begitu. Ini ibarat kata misalnya kalau chiropraktik itu misalnya dokter spesialis tulang deh. Nah, beda skill sama Cimande misalnya. Itu different ya. Jadi yang satu tukang urut biasa tulang, yang satu dokter spesialis ortopedi misalnya. Nah, itu bedanya itu deh. Jadi harus orang behind the gun-nya. Bagaimana? Apakah dia orang yang punya skill di situ yang benar ya, atau cuma coba-coba? Lebih baik memang yang aman-aman aja untuk terapi di leher ya, atau terapi di punggung. Itu lebih baik daripada yang invasif tapi salah orang gitu ya. Oke.
Oke dokter, sepertinya waktunya sudah habis. Iya. Sudah lewat banyak. Lewat banyak ya. Namun Oh, iya. pertanyaannya masih banyak banget yang belum kejawab. Oh, iya. Nanti kita boleh share dokter untuk bantu jawab. Boleh ya dokter? Mana tuh? Nanti kita kirimkan. Oh iya. Nanti saya jawabnya by apa? By WhatsApp aja, nanti saya kirim ke Mbak Zalfa yang tadi ya. Oh oke, boleh. Nanti di Boleh. WA ya. Siap. Baik dokter, kalau gitu kita sudah ada di jam 4.39. Iya, selesai ya.